Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa'mal walau bil usyri zakati. Amalkanlah walau sedikit gitu, walaupun kayak zakat. Zakat harta kita semuanya enggak kita zakatin. Enggak. Walaupun sedikit ada yang kita zakatin tuh. Agar apa? Takhruj, keluar dengan cahaya ilmu itu dari kebodohan, dari kegelapan kebodohan. Ini ngaji nih. Walaupun sedikit paling enggak ada yang kita amalin. Nih, untuk apa? Keluar kamu dengan cahaya ilmu dari kegelapan kebodohan. Jadi ngaji harus ada yang diamalin. Dari cara sholat, angkat tangan kita amalin, ngangkat ngadep kiblat, wudu bagaimana, doa wudu harus kita baca. Apa itu habis wudu? Doa asyhadu alla ilaha illallah harus kita baca. Itu kita amalin. Untuk apa? Akan keluar nanti dengan cahaya ilmu itu dari kegelapan. Kita akan dapat hidayah, taufik. Taufik apa sih taufik? Taufik artinya kemampuan. Allah ciptakan kemampuan pada diri kita untuk melaksanakan ketaatan. Itu taufik namanya tuh. Kalau dia tahu doang tapi belum mampu melaksanakan, itu baru apa itu? Baru hidayah. Kalau taufik dia udah ngerjain. Nah kayak kita nih ngaji, taufik bukan nih? Taufik, kita udah bisa ngaji nih. Udah ada pelaksanaannya. Ketika kita mau melaksanakan suatu ibadah, perkara baik, itu namanya taufik. Nah ketika kita nanti ngerjain yang kita dapetin ilmu walaupun sedikit, Allah kasih taufik, hidayah, petunjuk, nanti dia bakal keluar dari kegelapan kebodohan tuh. Makin bener, makin jauh sama yang namanya kesesatan, kesalahan gitu. Tapi ngaji dulu gitu kan. Ngaji dapat ilmu, amalin walaupun sedikit. Dicontohkan di sini zakat aja. Kita punya harta banyak, enggak semua Allah suruh zakatin. Kita punya ilmu, walaupun nggak kita amalin semua, sedikit paling nggak kita amalin tuh. Biar apa? Biar kita keluar daripada kebodohan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Adapun orang alim dengan ilmunya yang tidak mengamalkan, mu'azzabun diazabnya min qabli sebelum penyembah berhala. Tuh. Makanya nanti di neraka ada orang teriak-teriak kesakitan. Ya Allah, kesakitan dia. Dia diputerin sampai ucusnya pada keluar. Ini penghuni neraka pada denger nih. Ini suara siapa? Suara siapa? Penasaran ya, suara siapa? Kita samperin. Dua ulama yang biasa ceramah, yang biasa ngajar. Tuh, makanya berat. Jadi ngajar tuh berat. Nah, tapi kalau orang, gue belum mau ngajar, gue belum bener, ya nggak ngajar jadi begitu. Ini salah lagi. Paling nggak dia ngajar, dia niatin. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberi taufik, petunjuk, bisa melaksanakan, bisa ngamalin gitu. Ngajar dan begitu. Kalau nungguin bener mah orang, ya susah, bener banget. Bener 100% susah. Paling nggak yang ada ilmu, dia mau ngajarin. Itu teguran buat yang ngajar dan teguran buat yang dapat ilmu ngaji, amalin walau sedikit gitu. Maka sendal kanan duluan, ya amalin. Keluar masjid kiri duluan, amalin. Nanti kita dengan begitu dapat cahaya ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, dikit lagi dah. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu, amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ini yang sering dibaca di kitab sifat 20 nih, Habib Usman ngutip ini. Wa kullu man, setiap orang bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu, amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Amal tanpa ilmu ditolak, tidak diterima. Salat tanpa ilmu, dia nggak tahu rukun salat, fardu salat, bagaimana hukumnya? Ditolak, nggak diterima. Bolong kosong, sia-sia. Setiap orang yang tanpa ilmu, bigori ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu, amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu gitu. Jadi wa kullu man ya'malu gitu asalnya, dibalik-balik. Wa kullu, setiap orang ya'malu, dia beramal, bigori ilmin, tanpa ilmu, a'maluhu, amal-amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Dikuatin lagi, mardudah ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Double bahasanya. Jadi ada dua, ada orang jahil, ada orang ahli ibadah. Makanya Sayyidina Ali ngomong begini nih, qasama zohri, bikin pegel saya, bikin pegel punggung saya, bikin pegel tuh. Isnani, dua orang yang bikin pegel saya. Siapa pertama? Alimun mutahatikun,
orang alim yang sembrono. Orang alim yang sembrono, kerjaannya sembrono, yang kira-kira yang dilarang dia terjang terus gitu. Orang alim yang sembrono. Orang alim yang melakukan kesalahan, dosa dikit-dikit, ini boleh nggak apa-apa, ini mah boleh nggak apa-apa. Itu yang bikin Sayyidina Ali bilang apa? Pegel. Dua orang yang bikin aku pegel. Orang alim yang sembrono. Kenapa? Karena orang alim ketika sembrono banyak yang ngikutin nggak? Karena gitu. Itu yang bikin pegel Sayyidina Ali. Gara-gara dia begitu pada ngikutin. Ya Ustadz aja begitu, nggak apa-apa. Ya Ustadz aja ngerokoknya kuat banget, dia nggak apa-apa ngerokok. Ya gitu kan. Lah Ustadz ngerokok kan, Ustadz ngerokoknya nyambung. Lah Ustadz aja ngerokoknya kuat, lu pakai belagu, pakai ngelarang-larang rokok, nah begitu kan. Ya Ustadz aja begitu, nah begitu. Karena apa tadi kata Imam Ali, orang alim yang sembrono itu bikin pegel. Karena apa? Dia jadi panutan tuh. Makanya orang yang ini harus hati-hati dalam sholat. Dia sholat jadi panutan kan, kayak Ustadz Iras ngaji bilang tuh. Sholat kita ngikutin siapa? Nabi udah nggak ada. Ngikutin siapa? Ngikutin Ustadz yang pada ngajar. Bagaimana caranya? Tuh, sholat yang sesuai bagaimana tuh? Karena jadi panutan contoh. Ketika orang alim melakukan kesalahan, dia diikutin. Ya Ustadz aja ngerjain, gitu. Dan kata Imam Sayyidina Ali apa? Dan yang kedua yang bikin saya pegel, wajahilun mutanasikun. Orang jahil yang ahli ibadah. Orang alim yang sembrono dan orang jahil yang tukang ibadah. Orang jahil tukang ibadah. Ini orang jahil tukang ibadah, pakai sorban, wah, pakai gamis, pakai apa? Orang ketipu nggak? Wah, disuruh jadi imam dia. Sebenarnya mah fikihnya nggak pernah belajar apa, jadi imam tuh. Ketipu orang tuh. Itu Sayyidina Ali tuh bikin pegel tuh. Dia diikutin tuh, padahal dia jahil. Orang jahil dimintain fatwa lagi. Ustadz, Pak Haji, bagaimana nih? Saya begini. Wah, itu mah nggak apa-apa. Orang jahil dimintain fatwa. Gara-gara apa? Ketipu dengan apa? Dengan pakaiannya. Makanya kata Sayyidina Ali, dua orang yang bikin saya pegel. Pertama apa? Orang alim yang sembrono, apa aja diterobos seperti kita sembrono ya. Mutahattik. Alimun mutahattikun pakai H besar. Mim mutahattikun, H besar. Mutahattikun. Alimun mutahattikun. Orang alim yang sembrono. Yang kedua orang jahil mutanassikun. Jahilun mutanassikun. Alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun tuh. Orang bodoh yang ahli ibadah. Terus wallaha. Tapi bukan makanya kita mantesin dirilah. Emang kita ilmunya nggak seberapa, kita pakai sorban, pakai udeng-udeng, ya kiai aja yang masih ini nggak pakai udeng-udeng, kita pakai udeng-udeng kan begitu, pantesin dirilah. Ya enggak? Iya, ngukur diri kita. Dia pakainya jangan kita berpakaian ulama, tapi kita bukan ulama. Bikin orang ketipu, kata Sayyidina Ali, bikin saya pegel yang gitu tuh. Jadi diikutin orang, padahal ya hampir kan banyak yang terjerumus nih. Hampir ya sampai dia ngaku ini dulu, ngikutin, pernah kan sempet katanya udah alim banget ngikutin, terjerumus karena dari pakaiannya. Itu namanya jahilun mutanassikun. Tuh, jangan ada alimun mutahannikun, alimun mutahattikun wa jahilun mutanassikun. Wallaha, dan hanya kepada Allah lah. Ini maf'ulnya nih, maf'ul muqaddam, hanya. Wallaha, dan hanya kepada Allah arju aku mengharap mana anugerah, dan hanya kepada Allah. Wallaha, hanya kepada Allah arju aku mengharap al-manna anugerah bil ikhlas, berupa keikhlasan. Dan hanya kepada Allah aku berharap al-manna anugerah bil ikhlas, dengan keikhlasan. Likai, agar yakunu adalah ikhlas mujibal kholas, menjadi penyebab keselamatan. Kata pengarang kitab, biarpun saya nulis kitab ini, saya berharap kepada Allah nulis kitab ini diberi keikhlasan. Ternyata benar, ikhlasnya ditampakin oleh Allah. Walaupun kitab ini habis ditulis dibuang aja. Ini kitab Zubat habis ditulis ternyata ada yang mungut, ada yang nyebarin, bukan yang punya kitab yang nyebarin malah orang lain tuh. Likai, agar yakunu adalah ikhlas itu mujibal kholas, menjadi sebab keselamatan.
awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajibin, awal yang wajib 'alal insan atas manusia, ma'rifatul ilahi mengenal Tuhan, istiqoni dengan yakin. Awal yang wajib atas manusia mengenal Tuhan secara yakin. Udah pernah belajar Tuhan belum tentang sifat 20? Belum. Nanti di sini ada sebagian tuh tentang sifat-sifat ketuhanan. Jadi sebelum ibadah, awal yang mesti kita pelajarin tentang sifat-sifat ketuhanan. Bagaimana dia mau nyembah Tuhan, tapi Tuhan sendiri dia nggak kenal. Allah itu apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah? Apa sifat yang jais bagi Allah? Apa sifat yang mustahil bagi Allah? Tuh, bagaimana tidak sah ibadah kalau dia belum mengenal sifat-sifat ketuhanan. Tuh. Bagaimana dia ibadah yang disembah dia nggak paham siapa? Nyembah siapa? Allah. Allah itu siapa? Ya tahu kan Tuhan gue dari kecil Allah. Gitu. Nanti ada sifat 20. Nah, di sini ada nanti sedikit rincian ringkasan dari sifat 20. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.